hari ini Pak Arif absen dulu ya. Nanti saya panggil namanya satu persatu, dijawab dengan semangat. Yang pertama, Abdrazul Anjuni, Hadir. Ahmad Sonabik Arfat, Hadir. Aisyah Hasna, Hadir. Ahtar Alarik, Tidak hadir. hadir. Sakit? Sakit. Semuanya masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, semuanya tinggalkan aktivitasnya. Semua mengikuti instruksi dari Pak Arif. Ya, siap? Siap. Silahkan duduk dengan posisi nyaman, senyaman mungkin. Punggungnya ditaruh di kursi. Sudah nyaman? Setelah itu, sekarang taruh kedua tangan kalian di atas pahanya masing-masing. Sudah? Sekarang ikuti instruksi dari Pak Arif. Pejamkan matanya. Ya. Tidak boleh melihat ya, tidak boleh melirik. Sekarang ikuti instruksi dari Pak Arif. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Apa aja yang sampai rasanya? Sudah mulai nyaman? Sudah mulai rileks? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Masih semangat? Oke. Kalau sudah, buka matanya. Sudah? Semangat ya? Oke. Nah, untuk menambah semangat kita di dalam pembelajaran hari ini sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus semangat menyanyikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Hari ini kita untuk menambah semangat kita, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap semuanya? Silakan berdiri dulu. Ya, siap. Nanti menyanyinya dengan tegas, dengan lantang. Kita sebagai bangsa Indonesia harus semangat. Siap? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Bisa kembali duduk tempat semula. Mari semangat. Sedia tepuk. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sudah siap belajar? Oke. Nah, anak-anak, seminggu yang lalu kita sudah belajar materi pendidikan Pancasila, yaitu tentang keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia itu sangat beragam. Ya, masih ingat pelajaran kemarin? Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa, rumah adat yang berbeda. Apalagi selain suku, rumah adat, makanannya, adatnya, apalagi baju adatnya, itu adalah semua ciri khas bangsa Indonesia. Yang tidak semua negara di sekitar Indonesia itu memilih. Itu hanya satu-satunya negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, adat, makanan yang ada di Indonesia. Pernahkah kalian melihat orang bergotong royong atau kerjasama atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumahmu? Pernah? Coba angkat tangan yang pernah.
pernah tahu ya. Nah selanjutnya, pernahkah kalian itu ikut kerja bakti di sekitarmu itu? Pernah ikut? Nah, sampai membantu apa? Menyapu rumput. Ada lagi yang lain? Mencabuti rumput. Di dalam pembelajaran ini nanti, yang pertama, ini bisa dilihat melalui pengamatan video. Nanti kita akan menganalisis manfaat gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita dengan benar. Jadi kita nanti akan mengamati video yang akan kita sajikan setelah ini. Yang kedua, melalui pengamatan poster. Nah, nanti melalui pengamatan poster, kalian semua akan bisa membandingkan macam-macam gotong royong yang ada di negara Indonesia. Setelah ini akan saya sajikan video. Nanti silahkan diamati videonya, fokus, diperhatikan videonya, diamati kira-kira peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut. Bisa? Siap? Di sebuah desa kecil yang damai, di desa Pikakan hidup dua keluarga yang bertetangga, yaitu keluarga Pak Wahid dan keluarga Pak Yaskin. Keluarga Pak Wahid dikenal sebagai keluarga yang suka menolong orang lain tanpa mengharapkan balasan. Mereka sering membantu tetangga yang membutuhkan, seperti membantu memperbaiki rumah atau memberikan bantuan bahan makanan. Di sisi lain, keluarga Pak Yaskin lebih tertutup dan jarang terlibat dengan warga lain. Bahkan sering menolak jika ada tetangga yang datang meminta bantuan. Suatu hari, desa itu dilanda angin puting beliung yang menghancurkan banyak rumah, termasuk rumah Pak Wahid dan Pak Yaskin. Atap rumah mereka hancur dan barang-barang di dalam rumah berserakan. Keluarga Pak Wahid merasa sedih karena rumah yang mereka tinggali bertahun-tahun rusak parah. Begitu pula keluarga Pak Yaskin, mereka juga merasa kebingungan harus bagaimana setelah musibah ini. Namun, keesokan harinya, para tetangga datang membantu keluarga Pak Wahid. Mereka bekerja sama memperbaiki rumah, memberikan bahan makanan, dan membantu mengangkat barang-barang yang tersisa. Tetangga-tetangga tersebut merasa berhutang budi pada Pak Wahid yang selalu siap membantu ketika mereka dalam kesulitan. Sementara itu, keluarga Pak Yaskin yang jarang berinteraksi dengan tetangga mendapati diri mereka harus memperbaiki rumah mereka sendiri tanpa ada yang menawarkan bantuan. Itu videonya. Sudah? Sudah memahami videonya? Nah anak-anak, setelah ini nanti kalian akan kita bagi kelompok. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 4, ya. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 4. Nanti setiap kelompok akan saya bagikan lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Tulis dulu kelompoknya. Nanti akan mendekat, ya. Mendekat. Nah, pertanyaannya apa? Satu boleh membacakan nomor 1 pertanyaannya apa? Nanti boleh bisa nambahin, bisa bikin nambahin, itu boleh, ya. Dibaca pertanyaannya supaya satu kelompok bisa paham dengan pertanyaan dan bisa dijawab sejelas mungkin. Namanya dibantu. Setelah ini nanti silahkan untuk masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Nanti silahkan nanti yang membaca siapa, nanti yang setiap kelompok yang maju semua setiap kelompok. Oke, sebelumnya ada nggak yang ingin maju secara sukarela tanpa saya tunjuk? Kelompok mana dulu yang ingin maju? Angkat tangan. Oke, kelompok Mas Arfa bisa maju. Ya, bertiga maju. Nah, di sini, sini, ke sini ada
kelompok yang maju, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, tugas kalian nanti yang pertama menyimak dari jawaban masing-masing kelompok. Yang kedua, nanti silahkan kalau ada saran, masukan, silahkan nanti disampaikan. Oke? Nanti sebelum menyampaikan presentasi, silahkan perkenalan dulu dari kelompok mana, siapa yang nanti ingin menyampaikan. Oke, yuk. Suaranya yang keras ya, yang semangat ya. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca yang keras, jawabannya yang keras. Nomor 1 angin puting beliung, ya. Nomor 2 pegantian, oke, Wonder. Apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Siapa yang membantu memperbaikinya? Rumah Pak Wahid roboh karena angin puting beliung dan tentang banyak berarti rumah Pak Wahid. Oke, nomor 3 yang keras. Apa yang terjadi pada rumah Pak Yasmin? Siapa yang membantu memperbaikinya? Rumah Pak Yasmin roboh. Tidak ada yang membantunya karena Pak Yasmin Oke, rumah Pak Yasmin roboh, tidak ada yang membantunya karena Pak Yasmin tidak pernah membantu tetangga. Nomor 4 yang keras. Oke, nomor 5 yang keras. Nomor 5, menurut pendapatku, memberikan manfaat dari gotong royong supaya banyak orang persatuan hasil pekerjaan yang memuaskan. Oke, disukai banyak orang, mempererat persatuan, hasil pekerjaan memuaskan dan cepat selesai. Itu presentasi dari kelompok 3. Misalnya untuk yang dari kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan untuk kelompok 3? Ayo angkat tangan. Masukan atau saran? Terkait suaranya? Sudah jelas? Bagaimana? Tidak ada? Jawabannya sudah pas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Siapa yang Semua masih semangat? Jadi yang tepuk. siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih semangat ya? Ya, alhamdulillah tadi sudah diskusi bareng, sudah menjawab pertanyaannya juga sudah. Kita sekarang evaluasi. Yang pertama, penampilannya semuanya sungguh luar biasa dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang pertama, berdasarkan cerita pada video, musibah apa yang terjadi di desa Pikatan? Angin puting beliung. Ada hujannya tidak tadi? Ada hujan, angin disertai puting. Bisa semua tadi ya? Nomor 2, apa yang terjadi pada rumah Pak Wahid? Rumahnya bagaimana, Cak? Hancur, rusak, barang-barangnya berserakan. Kasihan apa enggak? Kasihan. Siapa tadi yang membantu memperbaikinya? Para warga ya, dibantu ya. Oke. Yang ketiga, apa yang terjadi pada rumah Pak Yasmin? Hancur juga, sama dengan nasibnya Pak Wahid. Siapa yang membantu memperbaikinya? Tidak ada. Yang keempat, kira-kira rumah siapakah nanti yang lebih cepat selesai? Kenapa kok rumahnya Pak Wahid lebih cepat selesai? Yang pertama, Pak Wahid suka menolong tetangganya. Terus
ya membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Akhirnya apa? Tetangganya banyak yang membantu. Terus rumah siapa yang lama diperbaiki? Kenapa bisa lama diperbaiki? Karena tidak ada yang menolongnya. Kenapa tidak ada yang menolongnya? Pegawai ada yang menolong. Iya, keluarganya Pak Yaskin tertutup, tidak pernah menolong tetangganya. Akhirnya tidak ada yang membantu. Wih loh, pentingnya saling membantu tetangga yang mengalami kesulitan dalam bentuk gotong. Nah, yang terakhir, menurut kalian tadi manfaat dari gotong royong itu apa saja? Mempererat tali persaudaraan, membuat pekerjaan yang lama lebih cepat selesai, membuat pekerjaan lebih ringan. Nah, ini loh yang hari ini akan kita pelajari bersama. Dari video yang sudah dialami Pak Wahid dan Pak Yaskin, materi ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, ini gotong royong, kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong itu dilakukan dengan tujuan apa, Cak? Meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang sifatnya berat menjadi ringan. Kenapa menjadi ringan? Karena dikerjakan bersama-sama. Pak Yaskin tadi kan lama karena tidak pernah membantu tetangganya. Yang selanjutnya, nah, di dalam kegiatan gotong royong itu mengandung nilai apa? Kerukunan, saling berbagi, dan tolong menolong. Nilai-nilai itu, nilai kerukunan, berbagi, tolong menolong itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Berarti gotong royong itu termasuk perbuatan baik apa tidak baik? Baik. Nah, selanjutnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong adalah perbuatan yang mulia. Dan semangat. Oh la la la. Oh lele. Tentang makna gotong royong, maka dari itu kegiatan selanjutnya akan Pak beri lembar evaluasi. Nanti setiap anak akan mengerjakan satu lembar, dikerjakan sendiri, tidak boleh mencontek. Nanti pilihan yang pertama disilang, dipilih A, B, C atau D jawabannya yang paling benar. Untuk yang Romawi 2 nanti silahkan dijawab IC-nya. Ya. Ini hasil evaluasi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. 10 menit cukup? Ya, nanti silakan tulis nama, kelasnya, silakan dijawab semua soalnya. Kira-kira 10 menit selesai ya? Oke, sebelum mengerjakan yuk baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa dikerjakan. Kalau ada yang belum paham pertanyaannya, bisa angkat tangan. Silahkan tanya ya. Bisa dikumpulkan. Sudah diberi nama ya. Masih semangat? Oh la la la. Oh le le le. Ola ola ola.
suatu kegiatan yang dikerjakan bersama-sama. Dari pekerjaan yang berat menjadi ringan. Gotong royong itu perbuatan terpuji atau tidak terpuji? Terpuji. Gotong royong itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Seperti tadi video yang ditampilkan keluarga Pak Wahid dan Pak Yasmin, itu salah satu hikmah dari gotong royong. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus semangat menjunjung tinggi gotong royong. Apakah ada manfaatnya gotong royong itu? Ada. Yang pertama apa coba? Meringankan pekerjaan, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, menjalin kerukunan. Itu beberapa contoh manfaat melaksanakan gotong royong. Nah, gotong royong itu tadi di Indonesia banyak sekali nama atau istilahnya. Gotong royong itu banyak di Indonesia. Kalau di Jawa tadi namanya apa? Sambatan. Di Jawa, di pedesaan biasanya kalau ada rumah yang roboh atau ada orang yang membangun rumah baru, ada kegiatan yang namanya gotong royong, namanya sambatan. Jadi wong pada datang, diundang pada datang membantu tanpa dibayar sepeser pun, 0 rupiah, karena berangkat dengan sukarela. Itu di Jawa. Kalau di mana tadi? Di Bali apa namanya? Ngayah. Kalau di Sulawesi? Amosi. Terus? Alang Tulung tadi di mana? Di Aceh. Terus yang di NTT? Apa? Gemohoi. Ini adalah contoh poster beberapa keanekaragaman gotong royong yang ada di Indonesia. Ada sambatan, ada tradisi alang tulung, ada ngayah yang di Bali, alang tulung di Aceh, sambatan di Jawa, amosi di Sulawesi, gemohoi di NTT, Nusa Tenggara. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya paham? Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan? Nah, semuanya masih semangat? Masih. Ini kegiatan terakhir, ada satu lagi. Setelah ini Pak Arif akan memberikan lembar refleksi. Satu, silahkan kalian menggambar perasaan kalian pada pagi hari ini. Ini saya sediakan lingkaran. Setelah itu menggambar wajahmu, itu mengekspresikan gambar di sini. Lek seneng berarti mesem, lek sedih berarti ya gambaris. Setelah digambar, nanti hal yang pelajari hari ini tentang apa. Setelah itu materi yang belum kau pahami itu ada apa enggak. Jika ada apa, jika tidak ada silakan dijawab tidak. Masing-masing anak mendapatkan satu lembar refleksi. Silakan diisi. Jangan lupa ditulis namanya. Mengelet, senyum. Nah, lope-lope. Wajah rambutnya. Matanya. Telinganya. Lope-lope ada 3. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Serangkaian kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan bersama. Semuanya senang? Semuanya paham? Pak Arif mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kehormatan kalian hari ini. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pertemuan mendatang nanti silakan dipelajari materi berikutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Silakan dipelajari dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Semuanya masih sehat? Masih. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama.